Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ekonomi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 10 yaitu bab 3 dengan judul peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini Bu Okta beri tagar part 1. Untuk part 1 ini kita akan mempelajari peran pelaku ekonomi dan interaksinya. Jadi antar pelaku ekonomi itu melakukan interaksi. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari terkait dengan sistem ekonomi, masalah ekonomi. Nah, di situ kan sudah dijelaskan juga antara peran pemerintah, peran swasta, dan lain-lain. Di sini kita memperdalam lagi si pelaku-pelaku ekonomi itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau konsumen di sini disingkat dengan RTK. RTK ini memiliki peran, dia adalah memiliki faktor produksi. Faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi itu ada sumber daya alam, modal, keahlian atau tenaga kerja, dan kewirausahaan. Ada 4 ini. Ini yang memiliki adalah RTK atau konsumen. Misalnya tenaga kerja, orang bekerja, itu kan berarti yang bekerja adalah konsumennya. Selanjutnya memiliki peran memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh RTP atau produsen. Kemudian membayar pajak, di sini contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang terakhir adalah memperoleh bantuan dari pemerintah. Misalnya di saat pandemi seperti ini, konsumen itu kan juga mendapatkan bantuan, program bantuan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah rumah tangga produsen atau RTP. Nah, RTP ini memiliki peran yang pertama adalah memakai faktor produksi yang berasal dari RTK tadi. Jadi RTK itu misalnya yang bekerjanya di mana? Bekerjanya di RTP atau produsen. Jadi produsen itu memakai tenaga kerjanya dari si RTK. Yang kedua adalah menghasilkan barang atau jasa. Kalau konsumen memakai berarti RTP-nya adalah menghasilkan. Kemudian membayar pajak, dan yang terakhir memperoleh bantuan atau subsidi dari pemerintah. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah di sini, Bu Okta singkat RTN. Yang pertama adalah membuat dan menjalankan kebijakan. Jadi RTK dan RTP itu adalah konsumen, yang adalah pihak swasta. Kalau yang RTN ini adalah pihak pemerintah. Perannya membuat dan menjalankan kebijakan. Yang kedua bisa sebagai produsen, bisa sebagai distributor, bisa sebagai konsumen. Nah, kalau sebagai produsen maksudnya apa? Nah, pemerintah kan juga menjalankan proses produksi melalui BUMN, sebagai konsumen juga. Jadi pemerintah itu juga memakai barang hasil produksinya dari RTP, sebagai distributor menyalurkan kepada masyarakat. Yang ketiga, menerima dan mengelola pajak. Jadi tadi RTK dan RTP itu kan membayar pajak, jadi yang mengelola adalah pihak pemerintah atau RTN. Selanjutnya, dari pajak itu dikelola salah satunya adalah dengan memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat. Sekarang pihak yang keempat yaitu rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri, kalau kita berbicara luar negeri itu hubungannya dengan ekspor dan impor. Jadi di sini rumah tangga luar negeri itu perannya sebagai menyediakan barang atau jasa, yang berarti luar negeri yang menyediakan namanya adalah impor. Sedangkan kalau dalam negeri kita yang menyalurkan ke luar negeri itu namanya adalah ekspor. Selanjutnya membayar pajak atau bea. Jadi kalau luar negeri itu mau masuk ke dalam negeri itu ada bea masuknya, ada pajaknya. Selanjutnya adalah memberikan pinjaman kepada negara. Jadi memberikan pinjaman kepada negara kita. Nah, para pelaku ekonomi ini melakukan interaksi. Interaksinya ini digambarkan melalui circular flow diagram. Jadi circular flow diagram ini artinya adalah
diagram yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi sehingga dapat diketahui arus uang dan barang atau jasa. Misalnya kalau RTK kan bekerja ke RTP, itu kan bekerja berarti nantinya mendapatkan uang, berarti ada arus uang. Terus RTK membeli ke RTP, berarti RTK-nya memberikan uang kepada RTP. Nah, di sini ada jenisnya. Jenisnya ini bergantung pada jenis perekonomiannya. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor ini melibatkan RTK dan RTP, hanya dua. Ini bisa dikatakan model perekonomian yang sederhana dan tertutup. Yang selanjutnya adalah di sini sudah melibatkan negara. Jadi 3 sektor itu ada RTK, RTP, dan RTN. Dan yang terakhir adalah perekonomian 4 sektor. Di sini sudah terbuka. Ada pihak swasta, pihak negara, dan pihak luar negeri. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah gambar dari circular flow diagram. Yang pertama adalah perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor kan hanya ada RTK dan RTP. Nah, tadi kan circular flow diagram itu untuk mengetahui arus dari penyaluran barang dan uang. Di sini ada kata barang dan jasa dan ada faktor produksi. Ini berarti adalah barangnya. Kalau untuk kata-kata pembayaran itu berarti arus uang. Seperti itu. Oke, dimulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 ini dilihat panahnya. Panahnya berawal dari RTK menuju ke RTP dengan melewati pos yang namanya faktor produksi. Tadi Bu Okta jelaskan bahwa faktor produksi itu dimiliki oleh RTK. Jadi nomor 1 ini menunjukkan bahwa RTK memberikan faktor produksi atau menawarkan faktor produksi kepada RTP. Panahnya dari RTK ke RTP itu adalah nomor 1. Oke, sekarang contohnya apa? Contohnya tadi masyarakat bekerja ke RTP. Bekerja kan menggunakan tenaga kerja. Nah, itu berarti faktor produksi. RTK menawarkan faktor produksi ke RTP. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Ini adalah, kalau ini bisa dikatakan adalah pasar input, sedangkan kalau ini adalah pasar output. Output itu sudah hasilnya. Oke, output. Oke, kalau input itu faktor produksi, kalau output adalah hasil. Nah, yang menghasilkan barang dan jasa siapa? Yang menghasilkan adalah RTP. Makanya artinya di sini RTP menawarkan barang dan jasa kepada RTK. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke uangnya. Uang kalau lewat faktor produksi, kita ke nomor 3 dulu. Panahnya dari RTP ke RTK. Di sini maksudnya apa? RTP ke RTK ada kata-kata pembayaran. Maksudnya adalah tadi di nomor 1 RTP kan memakai faktor produksinya RTK. Maka kalau memakai berarti kan harus melakukan pembayaran. Makanya di sini nomor 3 artinya adalah RTP melakukan pembayaran kepada RTK atas penggunaan faktor produksi. Itu adalah artinya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ini juga mengacu pada pembayaran. Nah, dilihat panahnya. Panahnya ini dari RTK menuju ke RTP melalui pasar output. Maksudnya apa kalau pasar output? Pasar output kan barang dan jasa. Nah, tadi RTP itu menjual barang dan jasa kepada RTK. Nah, kalau RTK memakai barang dan jasa, maka harus wajib untuk melakukan pembayaran. Jadi nomor 4 di sini artinya adalah RTK melakukan pembayaran atas penggunaan barang dan jasa kepada RTP. RTK melakukan pembayaran kepada RTP atas penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP.
RTP. Oke, ini untuk perekonomian 2 sektor. Sekarang kita ke perekonomian 3 sektor dengan tambahan adanya RTN. RTN di sini tadi perannya adalah terkait dengan kebijakan, pajak, dan fasilitas atau subsidi atau bantuan. Nah, untuk RTK dan RTP-nya sudah tidak perlu kita jelaskan ya. Sekarang kita ke sini, ke bagian yang tengah ini. Oke, bagian tengah ini. Yang paling atas itu ada kata pajak. Panahnya dari RTK diarahkan ke RTN, RTP juga diarahkan ke RTN. Maksudnya apa? Maksudnya adalah RTK dan RTP itu melakukan pembayaran pajak kepada RTN. Itu artinya. Sekarang panah yang kedua yang warnanya pink, RTN itu ada kata fasilitas ke RTP dan RTK. Maksudnya apa? Pajak tadi dikelola oleh negara dan negara itu wajib memberikan fasilitas publik kepada RTK dan RTP. Oke, sekarang kita ke yang panah warna ungu. Ini warna ungu. Warna ungu kan panahnya dari RTK dan RTP ke RTN. Jadi RTK dan RTP itu memiliki faktor produksi yang ditawarkan kepada RTN. Jadi rumah tangga negara yang mengelola. Nah, karena rumah tangga negara itu memakai faktor produksi, maka harus melakukan pembayaran. Jadi panah yang warna hijau tua ini RTN mengarahkan kepada RTK dan RTP. Sudah itu saja. Selanjutnya ke perekonomian. Jadi perekonomian 3 sektor itu gabungan antara 2 sektor tadi ditambahkan dengan yang RTN. Jadi sudah yang 2 tadi sudah tidak perlu Bu Okta ulangi lagi terkait dengan RTP dan RTK. Jadi cuma ditambah yang RTN. Artinya sama. Sekarang kita ke perekonomian 4 sektor. Nah, di perekonomian 4 sektor tadi melibatkan RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Yang 3 tadi sama artinya, sekarang tinggal Bu Okta tambahi RTLN ini di bawah ini. Rumah tangga luar negeri. Kalau ada rumah tangga luar negeri hubungannya dengan ekspor dan impor. Kalau RTP panahnya ke RTLN berarti artinya adalah melakukan ekspor. Barang produksi kita dikirim ke luar negeri, ekspor. Sedangkan kalau rumah tangga luar negeri panahnya itu ke RTK berarti adanya impor. Luar negeri ke dalam negeri itu namanya impor. Nah, di sini tidak hanya arus barang dan jasa tapi juga ada arus uang, ada arus faktor produksi juga, tapi tidak Bu Okta tambahkan. Yang penting alurnya seperti ini. Kalau misal RTK, ini RTK, sebentar Bu Okta bedakan warnanya. Oke, misalnya ini ya. RTK ke RTLN. RTK tadi kan punya faktor produksi, misal tenaga kerja. Diarahkan panahnya ke RTLN, berarti artinya apa? Artinya adalah adanya TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui pasar input. Nah, sedangkan kalau pasar input juga dari RTLN ke RTP artinya adalah ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Itu jika input. Pokok intinya kalau input itu adalah faktor produksi, sedangkan kalau output itu adalah barang dan jasa. Bentuk circular flow diagram tidak mesti seperti ini. Jadi yang kalian hafalkan, yang kalian perlu pahami adalah arah panahnya dan peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Oke, sudah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.